Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9:48 guys di tanggal 27 Desember 2022 dan tidak lupa ya kami ingatkan kembali buat teman-teman semua yang masih mungkin ya sekarang ini di perjalanan, jangan lupa untuk mematuhi peraturan lampu-lampu lalu lintas yang ada dan gunakan protokol kesehatan dengan baik ya dimanapun kalian berada guys. Selanjutnya kita langsung update aja ya untuk keadaan global crypto market cap hari ini hijau ya, meskipun tipis banget di 0,13% untuk kenaikannya, dan tentu saja itu hasil kontribusi ya dari beberapa kripto seperti Bitcoin dan teman-temannya, dimana untuk Bitcoin di sini masih merah ya dalam waktu 24 jam ini setelah pergantian candle di 0,81%, tipis banget. Kemudian untuk Ethereum juga sama, merah di 0,51%, ikut-ikutan juga tipis guys. Dan BNB lumayan ya di 1,07% untuk penurunannya, dan untuk SRP ini malah hijau ya, naik 2,75%. Dan hari ini ada informasi ya tentang SRP ini cukup menarik juga, dan mungkin itu menjadi salah satu faktor ya kenapa SRP ini malah naik guys. Kemudian Cardano, Polygon ini juga hijau tapi tipis, Polkadot juga hijau, Litecoin hijau, tapi kebanyakan kalau kita lihat di sini rata-rata untuk altcoin di 100 top market cap di coin market cap ini masih merah ya, mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat bagaimana pergerakan grafik ya dari Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat dalam chart di sini, masih seperti kemarin-kemarin guys, belum ada pergerakan yang cukup signifikan, masih menunggu ya sideways. Terlihat jelas di sini masih tertahan di area MA20 ya di time frame daily. Dan nanti kita akan nantikan kira-kira ini akan lanjut sideways sampai kapan. Karena sepertinya di sini memang benar-benar ya para investor baik yang whales maupun yang para retail ini menunggu berita terbaru ya, khususnya untuk fundamental dari kripto itu sendiri. Karena beberapa hari ini belum ada berita-berita yang cukup signifikan terjadi guys. Oke, nanti kita akan coba update lagi dan kita langsung aja ya menuju ke informasi yang pertama, datang dari cointelegraph.com, di mana di sini diinformasikan untuk alamat yang mengakumulasi Bitcoin ini mendekati rekor 800.000 meskipun pemilik besar atau whales-nya ini kebanyakan pada menjual guys. Jadi seseorang telah mengakumulasikan Bitcoin selama pasar lagi bearish ini. Akumulasi Bitcoin mendekati milestone baru di Natal ini saat redistribusi pasokan Bitcoin terus berlangsung. Data dari perusahaan analisis on-chain yaitu Glassnode menunjukkan bahwa total keseimbangan Bitcoin dari alamat-alamat yang disebut alamat akumulasi mendekati level tertinggi sepanjang masa. Alamat Bitcoin dengan julukan hodl only ini mendekati ke angka 1 juta guys. Di balik layar dari pasar yang lagi bearish ini untuk Bitcoin khususnya ya di tahun 2022, beberapa entitas tidak ragu ya tentang strategi investasi Bitcoin mereka. Menurut Glassnode, alamat akumulasi Bitcoin lebih banyak daripada sebelumnya, sementara keseimbangan Bitcoin yang mereka miliki hampir mencapai rekor tertinggi. Glassnode juga menambahkan bahwa wallet bursa dan yang milik para penambang tidak termasuk dalam penghitungan bersama ya dengan alamat yang terakhir aktif lebih dari 7 tahun yang lalu, karena dana yang mereka miliki bisa hilang atau terputus permanen dari sirkulasi. Meskipun demikian, alamat akumulasi mengandung total 3.999.828 Bitcoin pada tanggal 25 Desember guys. Jumlah tersebut semakin dekat dengan rekor tertinggi ya di 3.403.280 Bitcoin yang terlihat pada Agustus 2015 sejak Natal 2021, dan saldo alamat akumulasi meningkat sekitar 18%. Pada tanggal 25 Desember, terdapat total 793.591 alamat akumulasi yang memenuhi syarat. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys untuk akumulasi address-nya. Naiknya cukup signifikan banget ya. Sementara itu guys, platform analisis on-chain CryptoQuant menyatakan dalam analisis terpisah ya bahwa meskipun pemegang yang besar atau whales ini mengurangi exposure Bitcoin mereka, tren jangka panjang secara keseluruhan itu tetap bullish guys. Pemegang besar ataupun paus atau whales yang menjual kepada pemegang kecil atau ekuitas atau retail ya adalah sesuatu yang Anda inginkan jika Anda percaya ya pada tesis Bitcoin yang lebih lama. Bitcoin menjadi lebih terdistribusi di jaringan
ya ada di tangan investor lain selain di tangan beberapa whales, dan itu hanyalah hal yang baik. Tulis kontributor Martun dalam sebuah postingan blog pada 21 Desember kemarin. Pada time frame yang lebih rendah, ini masih merupakan resiko yang terus berlangsung guys, tetapi dari perspektif yang lebih luas, saya sangat yakin ya ini sehat untuk jaringan Bitcoin secara keseluruhan. Diagram yang menyertainya menunjukkan perubahan nilai output transaksi yang belum terpakai atau UTXO dengan transaksi senilai antara 0,1 Bitcoin dan 1 Bitcoin yang meningkat signifikan di kuartal keempat ini guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Dan seperti dilaporkan oleh Cointelegraph, peningkatan jumlah dompet Bitcoin kecil terjadi sebagai akibat dari implosi FTX dengan pengguna yang bergegas ya mengeluarkan koin dari bursa kustodia. Menarik ya. Dan kita langsung saja ya menuju informasi berikutnya, datang dari theblock.co. Di sini diinformasikan bahwa project NFT Solana teratas yaitu The Gods dan juga Yots ini akan beralih guys ke Ethereum dan Polygon. Nah ini menarik ya, jadi semakin banyak project-project NFT yang sekarang itu berpindah ya dari Solana ke jaringan blockchain yang lain. The Gods dan Yots ini adalah dua dari koleksi token NFT yang terkemuka di Solana guys. Telah mengumumkan rencana untuk menggabungkan ke Ethereum dan Polygon awal tahun depan. Dan tim-tim tersebut mengumumkannya di Twitter mereka ya. Dan kedua koleksi tersebut dibuat di Solana pada Oktober 2021 ya oleh Rohun Vora, seorang pencipta NFT yang menggunakan nama samaran Frank the God. Mereka adalah dua project NFT terbesar di blockchain Solana mengenai harga pasar. Koleksi The Gods akan migrasi ke Ethereum bertujuan untuk bersaing ya dengan NFT blue chips seperti Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks dan lainnya. Harga dasarnya adalah di 460 Solana ya atau sekitar 5.221 dolar yang menjadi teratas di pasar NFT di Solana guys. Sementara itu Yots dengan harga pasarnya di 140 Solana atau sekitar 1.600 US dollar direncanakan akan segera pindah ya ke Polygon, sebuah sidechain dari Ethereum yang memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Di Twitter Space, Vora mengatakan bahwa Ethereum dan Polygon akan masing-masing menjadi rumah baru ya bagi koleksi-koleksi tersebut, membantu mereka akan mengakses basis pengguna NFT yang lebih luas. Dua penambahan bahwa migrasi akan menjadi dengan bantuan jembatan cross-chain, namun tim belum memberikan rincian teknis tentang migrasi dan bagaimana jembatan tersebut akan bekerja. Rincian tersebut akan diungkapkan nanti guys. Rincian jembatan akan dirilis ketika siap dan diuji. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya pada skala ini. Kami ingin memastikan bahwa itu akan baik-baik saja. Catat dari tim The Gods. Jadi satu persatu ya project-project yang dibangun di jaringan Solana ini berpindah jaringan ke blockchain lain guys. Dan tidak hanya project NFT, bahkan project-project seperti Decentraland Apps dan khususnya game dan lain-lain guys. Ini satu demi satu berpindah ke jaringan yang lain karena mungkin dianggap ya Solana ini sebenarnya bagus, cuman karena seringnya terjadi pemadaman jaringan, ini menjadi salah satu faktor yang bisa dibilang tuh merugikan mereka guys. Dan jika ini tidak diperbaiki oleh Solana, maka ya bisa berakibat buruk bagi Solana itu sendiri guys. Oke, dan kita lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari finbold.com. Di sini diinformasikan bahwa Republik Palau ini sedang bekerja sama dengan Ripple untuk menciptakan stablecoin nasional. Nah ini keren ya. Mungkin ini salah satu sebab ya kenapa Ripple tadi di CoinMarketCap dia tuh naik sendiri ya sekitar 2% guys. Beberapa negara sedang mempertimbangkan ya untuk ikut terlibat dalam arus kripto dan sedang memikirkan penciptaan stablecoin nasional. Meskipun terkadang mengalami kegagalan, seperti kebangkrutan dan penangkapan beberapa pemain terkemuka sebelumnya, salah satu pemerintahan yang memperhatikan usaha ini adalah Republik Palau. Dengan Presiden Surangel S. Wips Junior menyatakan bahwa tim IT negara tersebut sedang aktif bekerja sama dengan perusahaan stablecoin Ripple Labs mengeksplorasi kemungkinan meluncurkan stablecoin nasional seperti yang dikatakannya kepada Joanna Osinger dari Bloomberg pada September kemarin guys. Strategi aset digital dari Republik Palau. Membahas strategi aset digital Palau, presiden dari kepulauan yang terdiri dari 500 lebih ya pulau ini yang merupakan bagian dari wilayah Mikronesia di Samudra Pasifik Barat menjelaskan bahwa negara kecil seperti itu harus mendiversifikasi ekonominya guys, mencari cara untuk lebih inovatif dan memanfaatkan teknologi baru dengan menyebutkan penggunaan Digital Residency Act sebagai salah satu contoh dari usaha tersebut. Seperti yang dikatakan ya oleh presiden,
Palau juga sedang mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Ripple untuk mengeksplorasi penciptaan stablecoin nasional yang kami harapkan akan segera diluncurkan dan yang akan membantu membuat pembayaran menjadi mudah dan aman. Selain itu, Wips Junior menyoroti dukungan dari CEO Binance Changpeng Zhao yang mengunjungi Palau dan dengan siapa ia membahas kemungkinan kerjasama dalam program residensi digital, serta menggunakan Binance Pay untuk melakukan pembayaran digital bagi penduduk digital, tetapi juga terlibat dalam perdagangan lokal. Selain itu, Presiden Palau menekankan bahwa ia memiliki pertemuan virtual ya dengan Vitalik Buterin, yaitu pendiri Ethereum ya, dan bahwa mereka membahas opsi untuk membuka ekosistem RNSID kepada komunitas pengembang dan melihat bagaimana residensi digital Palau dapat terlibat dengan konsep sistem ID terikat. Simbiosis dengan seluruh kripto lainnya. Jadi ditanya oleh Ostinger apakah ia percaya bahwa usaha digital currency bank sentral atau CBDC akan simbiosis atau suatu usaha yang saling menguntungkan ya dengan ekosistem kripto swasta atau terdesentralisasi atau mungkin bersaing satu sama lain, dan ia menyatakan bahwa kami pikir mereka simbiosis dan dapat saling melengkapi. Sebagai materi, CBDC adalah ide yang benar-benar muncul ya dari cryptocurrency dan teknologi blockchain. Palau sendiri, kami tidak memiliki bank sentral yang terbentuk dan kami menggunakan USD sebagai mata uang resmi. Dalam mengembangkan kerjasama kami dengan Ripple, tujuan kami adalah memiliki stablecoin yang didukung USD yang sebenarnya bisa dikatakan merupakan langkah menuju CBDC kita sendiri. Sebagai pengingat, berkat kerjasama dengan Binance, Palau pada Januari lalu ya memperkenalkan program residensi digital root name system atau RNS yang mengatur penerbitan kartu ID kepada penduduk digital dalam bentuk token non-fungible atau NFT di BNB Chain. Nah ini keren banget ya. Jadi Republik Palau ini tidak mempunyai bank sentral ya, jadi nanti dia ingin membuat stablecoin-nya sendiri dan tentu saja akan dipatok 1:1 dengan dolar guys. Nah ini keren banget. Kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari ambcrypto.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Jepang ini bersiap guys untuk mengangkat larangan stablecoin-nya dan para penggemar kripto dapat mengharapkan ini pada tahun 2023. Nah, ini menarik ya. Regulator keuangan teratas Jepang mengindikasikan bahwa tahun 2023 dapat mengalami beberapa perubahan positif terkait stablecoin utama. Ini termasuk Tether ya atau USDT, kemudian ada USDC coin dan lain-lain. Menurut media lokal Jepang, Badan Layanan Keuangan bersiap untuk mengangkat larangan kontroversialnya terkait distribusi domestik stablecoin yang dikeluarkan di luar negeri pada tahun 2023. Revisi Undang-Undang Layanan Pembayaran. Menurut laporan Coinpost, Badan Layanan Keuangan membuat keputusan tersebut setelah merevisi ordinansi kantor kabinet. Selain itu, badan tersebut juga berencana untuk menetapkan panduan yang sesuai dengan Undang-Undang Layanan Pembayaran yang diperbaiki. FSA juga melakukan review terhadap stablecoin dan dampak potensialnya terhadap sistem keuangan di Jepang. Regulator keuangan menyatakan bahwa demi perlindungan konsumen, stablecoin yang dikeluarkan di luar negeri akan diatur oleh distributor lokal bukan oleh penerbit asingnya. Selain itu, distributor ini akan melindungi nilai stablecoin. Cadangan yang cukup akan dipertahankan ya, dan batas 1 juta yen per transaksi akan diberlakukan untuk remiten yang disediakan oleh stablecoin ini. Sebagai langkah anti pencucian uang, distributor stablecoin akan diwajibkan menyampaikan informasi tertentu ya kepada FSA. Selain itu, ini termasuk nama-nama yang terkait dengan transaksi. Stablecoin yang dikeluarkan secara lokal. Untuk stablecoin yang dikeluarkan di Jepang, penerbitannya akan diwajibkan ya untuk menyiapkan aset jaminan dan penerbit terbatas hanya pada bank, penyedia layanan transfer dana, dan perusahaan kepercayaan. Keputusan FSA untuk mengangkat larangan stablecoin yang dikeluarkan di luar negeri dapat dianggap sebagai perkembangan yang signifikan ya bagi industri kripto di Jepang, dan ini akan memungkinkan investor domestik khususnya ya untuk mengakses lebih banyak stablecoin termasuk yang populer seperti Tether dan USDC. Hal ini diharapkan akan meningkatkan persaingan di pasar stablecoin yang berpotensi menyebabkan biaya yang lebih rendah ya bagi konsumen. Selain itu, Jepang juga mengesahkan legislasi yang menjadi landasan bagi penggunaan aset digital ini di negara tersebut pada Juni 2022 guys. Nah ini keren banget ya. Jepang juga tidak mau kalah dengan negara-negara berkembang lainnya dengan mencabut larangan stablecoin ini ya. Dan tentu saja ini akan menjadi stimulus yang sangat bagus banget guys, khususnya untuk dunia cryptocurrency. Dan bisa jadi kedepannya nanti ya, stablecoin itu akan diakui sebagai alat pembayaran yang sah juga ya di negara-negara berkembang ataupun negara-negara maju
seperti Jepang ini guys. Keren banget ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.